Pertanian itu tidak hanya sekedar tanaman saja ya, tapi luas dan kompleks. Nah, yang kita kembangkan untuk saat ini yaitu ada peternakan, ada pertanian atau tanaman itu sendiri, kemudian ada perikanan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zanjabila, founder dari Doi Farm yang terletak di Desa Jono, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Hidup di desa itu bukanlah menjadi halangan untuk pemuda seperti kita ini dalam memperoleh pekerjaan gitu ya. Nah, tapi kita harus aktif dan juga harus bisa menganalisa potensi apa yang bisa kita temukan dan untuk kemudian kita kembangkan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, dari situ saya menemukan bahwa potensi yang sangat tepat dikembangkan di wilayah pedesaan ini adalah pada sektor pertanian. Nah, di desa saya sudah banyak sekali pemuda yang terjun di dunia pertanian. Namun minat mereka dalam dunia pertanian itu tidak diimbangi dengan pengetahuan yang dimiliki tentang pertanian itu sendiri. Nah, dari situ saya berinisiatif untuk membuat tempat sharing-sharing perihal dunia pertanian. Doi Farm itu apa sih? Nah, jadi Doi Farm itu merupakan sebuah komunitas, mayoritas foundernya atau anggotanya itu pemuda gitu. Jadi Doi Farm itu perkumpulan dari peternak-peternak sama juga petani-petani dengan usia muda di Desa Jono, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Awal mula terbentuknya Doi Farm itu bagaimana sih? Jadi gini ya teman-teman, Doi Farm itu ya cuma kita itu sekedar kumpul gitu, kumpul antara petani kemudian peternak. Nah, dari anggota petani sama peternak itu mayoritasnya itu usianya itu masih muda, jadi seusia saya gitu. Ada juga mahasiswa, saya sendiri juga mahasiswa gitu, mahasiswa pelajar juga ada usia-usia sekitar 20-an gitu. Nah, jadi mayoritas anggotanya itu dari Doi Farm itu belum berkeluarga. Jadi mereka merintis usaha itu, merintis dari nol usaha di sektor pertanian, kemudian di sektor peternakan, di sektor perikanan itu hanya bermodalkan dari restu orang tua, doa ibu. Jadi Doi Farm itu singkatan gitu dari doa ibu farm gitu. Seperti itu teman-teman. Terdapat 3 subsektor yang dikembangkan di Doi Farm, yaitu ada pertanian, ada peternakan, dan juga ada perikanan. Nah, untuk pertanian sendiri kita biasanya menanam padi sebagai makanan pokok, kemudian kita juga menanam dengan sistem tumpang sari dengan tanaman lain. Selain itu kita juga memanfaatkan tepian jalan yang kosong sebagai lahan untuk budidaya tanaman menggunakan metode pot atau polybag. Jadi selain menambah estetik atau keindahan, kita juga bisa mendapatkan income dari pemanfaatan jalan tersebut. Untuk sektor peternakan kita ada 2 komoditas ya, yaitu pertama ada unggas yang kita kembangkan yaitu ayam broiler, kemudian ada hewan ternak besar yaitu sapi. Nah, untuk ayam broiler kita masih kerjasama dengan mitra dan menggunakan sistem kandang closed house. Jadi sistemnya itu tertutup dengan ditopang teknologi seperti contohnya blower untuk menjaga suhu kandang. Minum kita juga sudah menggunakan sistem secara otomatis gitu. Nah, untuk hewan ternak besar atau sapi kita masih secara konvensional ya. Artinya apa? Pakan yang kita gunakan itu masih menggunakan rumput segar, jadi belum menggunakan pakan fermentasi. Di sektor perikanan yang kita kembangkan untuk saat ini yaitu ikan lele ya. Kita menggunakan sistem kolam tanah dengan dilapisi jaring.
Penggunaan sistem kolam tanah ini bertujuan agar kotoran ikan yang dikeluarkan itu langsung terurai di dalam tanah, jadi tidak menimbulkan bau. Nah, sehingga ikan-ikannya itu tetap sehat. Kalau ditanya soal organik atau tidak, saya rasa ya masih OTW atau masih on the way ke organik. Soalnya kita pelet untuk lele juga masih menggunakan pelet gitu, bukan makanan alternatif. Kemudian kita pupuk juga masih ada yang menggunakan pupuk sintetis. Kemudian untuk pakan unggas dan juga untuk penunjang pertumbuhan unggas juga di sektor peternakan seperti sapi itu kita juga masih menggunakan bahan-bahan yang sintetis. Selaku mahasiswa sekaligus petani muda, saya selalu berusaha untuk belajar bagaimana caranya agar pertanian di wilayah saya bisa maju dan berkelanjutan. Hingga saya mendengar istilah yang namanya circular agriculture. Circular agriculture itu kan sebuah pendekatan baru, sebuah teori baru atau sebuah inovasi baru gitu ya. Jadi kita itu kalau di circular agriculture yang saya perhatikan kemarin waktu saya mengikuti webinar dari organisasi, ternyata circular agriculture itu tujuannya itu untuk bagaimana caranya subsektor pertanian itu mengoptimalkan dalam pemanfaatan limbah pertanian, juga meminimalisir penggunaan eksternal input yang nantinya pastinya bakal banyak meninggalkan residu. Pada dasarnya itu prinsip dari circular agriculture itu sudah sedikit kami terapkan gitu, seperti contohnya sekam yang buat landasan ayam itu kan kalau kita panen 40 hari sekali untuk ayam broiler itu kan kita manfaatkan, nantinya kita kantongin lagi, kemudian kita jadikan untuk pupuk atau bahan organik untuk membenah tanah. Kemudian untuk sortasi ayam, ketika ada ayam yang mati kemudian kita olah untuk sebagai pakan untuk lele. Nah, susahnya dari kita itu lahan itu kepemilikannya masih per orang gitu. Nah, jadi seperti contohnya lahan untuk unggas, untuk ikan lele, perikanan, kemudian untuk pertanian itu masih berpisah gitu. Jadi untuk mengintegrasikan dari 3 subsektor itu kita masih belum bisa. Kemudian apakah kita akan mengimplementasikan circular agriculture? Nah, untuk jangka panjangnya itu pasti kita bakal circular agriculture, karena kemarin juga saya sudah dengar ya bagaimana manfaat atau keberlangsungan dari circular agriculture gitu yang menuju ke sustainability agriculture gitu ya. Jadi pastinya besok kita bakal mengimplementasikan circular agriculture atau circular agri-food. Kami Doi Farm selaku petani muda siap mengimplementasikan circular agriculture.